Lanjut. Oke, kita ketemu lagi di video yang ketiga tentang Nidal bullshit. Nidal Gusom. Tapi kita seperti yang kita bilang tadi, we are more than Nidal Gusom. Masya Allah. Boom. Pasti dapat Nobel Prize. Boom, 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 boom. Kalau piala Gobel itu apa, Mas? Pel gopal gapel. Apa Nobel, namanya? itu Nobel, itu Oh, Nobel. Nobel. Iya, Tidak Nobel ada. Prize, penghargaan Nobel. Untuk temuan pemikiran baru yang apa itu mengubah sudut Jalan pandang hidup orang. sudut pandang orang banyak. Orang banyak. Berarti kalau kita bisa filsafat, berarti kita bisa jadi kaya. Justru tentu, malah stres. malah stres Oh. dan Gila malah. malah gila, Malah bisa juga gila. gila. Contoh sinisme itu gila. Jadi Sinisme itu siapa, Mas? Adiknya si aliran filsafat sinisme. Oh. Jadi lawannya animisme. lawannya stoik. Kalau stoik itu pasrah, terus menerima keadaan, ya kan, acceptable lah. Kalau animisme? Itu tunggu, saya mau ngomong Oh. dulu. Ini sinisme itu kebalikannya. Jadi ada tokoh dulu zaman Socrates. Ini aliran ini itu muncul BTW ya, FYI. Cimiu. Ya, itu muncul. Enggak, saya ada bukunya Justin Gerder itu di dunia Shopee. Berapa, Mas, itu itu harga? harganya 120 di Shopee kalau Kok mau mahal beli. banget sih, Mas? Ya, Ya, kalau mau emang beli, kalau buku mau resmi beli mahal. mahal. Kalau mau beli ya, itu ada linknya di situ. Nah, itu masukkan kode Kalau enggak, gratis. kalau enggak telepon saya aja, itu bukunya masih koyak-koyak dikit aja nggak apa-apa, cuma 50 halaman itu sobek. Harganya masih 50 100.000 wis nggak apa-apa. Nah, Kok kayak pasrah banget, Mas, 100.000? Ilmu itu mahal loh. Heeh. Murah itu 100.000. Lah, Makanya- saya tawar 25.000 mau enggak? Waduh. Makanya kayak gini. Bukunya nih Nidal Gusom itu diimpor dari UK. Sampai sini 400.000. UK itu siapa, Mas? United Kingdom. Oh. Heeh, rumah UK bukan teman orang, Mas. penerbitnya itu ada di UK. Oh. Siapa? Rolling Bukan Random House Publish. Random House. Random House Publish itu Ya, menerbitkan. Rolling Stone. Rolling Door. Intinya itu penerbitan buku dari berbagai macam negara ya, termasuk Aljazair itu sendiri. Oh, Aljazair tempatnya si Nidal Gusom. Nidal Gusom, heeh. Oke. Soalnya biar bisa dinikmati orang-orang Inggris. Betul. Itu tujuannya. Lanjut, Mas. Nah, bukunya sendiri Mm. per item 400.000. Cara belinya Kena gimana? ekspedisi 50.000. Bisa dibayangkan. Cara Jadinya belinya- 450, kena PPN 12%. 12%, tembus jadi 500.000 lebih. Setengah juta. Sudahlah, daripada kita mumet ya mikirin itu, kita mendingan makan permen dulu ya. Oh, Ini iya. saya nggak di endorse ya, tapi ini enak. Oke, permennya. jadi kita sedikit cerita tadi ya. Itu tokoh pertama pendiri sinisme itu yang saya baca dari buku Dunia Sofi. Itu tokohnya namanya Antisthenes. apa? Antisthenes. Antisthenes Antisthenes itu muridnya Socrates. Oh. Ya, jadi aliran ini muncul ketika Socrates itu sedang berada di depan toko, Roti. bukan toko terus Toko obat tapi Cina isinya banyak barang di sana. Terus Socratesnya itu menyeletuk begitu banyak barang yang tidak aku butuhkan di sana. Seperti itu. Nah, pemikiran itu muncul diserap oleh si Antisthenes bahwa kebahagiaan manusia itu tidak terpaku pada sesuatu yang acak dan mengambang, sama sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan sama kesehatan, kekayaan, terus pangkat itu nggak masuk alasan kebahagiaan seseorang. Jadi alasan kebahagiaan seseorang ya yang penting kita bahagia, yang penting kita senang, itu seperti itu. Nah, tokoh yang paling terkenalnya itu muridnya Antisthenes, namanya Diogenes. Geografi. Yang namanya geografi. Diogenes, bukan. Dia itu hidup di zamannya Alexander Agung. Oh, Great Alexander. Ya, Alexander the Great. Atau mungkin Iskandar Muda. Iskandar Muda, betul. Oh, Kalau yang istilahnya. dari Maluku itu, Mas, ayam. Bukan. Alexander datang itu- dari timur. Itu Patimura. Alexander Bukan. itu nama paralelnya memang Iskandar. Iya. Iskandar muda. Itu beda, Mas. Ini beliau itu Diogenes itu hanya mempunyai istri. satu kantong roti. Satu kantong roti lu bayangkan. Roti Satu apa, Mas? Roti kantong AOK. kantong Enggak, roti aja. merek rotinya apa? Ya nggak tahu. Cuma tongkat
satu kantong roti sama tong. Hidupnya di dalam tong kosong aja. bunyi nyaringnya. Iya betul. Itu siapa mas? Nggak tahu. Dalam tong. Nah suatu hari itu ketika sedang menikmati Roti. menikmati sinar cahaya matahari di samping tongnya, itu datanglah Emang nggak panas mas? Alexander Agung, kan pagi-pagi hangat. Oh, Sinar matahari pagi. Itu dia yang geograf siapa namanya? Diogenes. Diogenes itu di dalam tong. Iya, hidupnya cuma sebatang kara di dalam tong, hanya punya tongkat sama Emang nggak kantong panas? roti. Ya nggak tahu. Di dalam tongnya ada AC-nya nggak mas? Itu bentar dulu. Itu menikmati cahaya matahari di pagi hari di sebelah tongnya. Terus datanglah seorang Alexander Agung atau Great Alexander the Great ya. Terus beliau itu ngomong sebagai pemimpin itu kan tidak mau melihat, kalau pemimpin dulu itu tidak mau melihat rakyatnya menderita. Ya. Kalau sekarang mas, Tidak tahu. Itu menanyakan, apakah ada yang bisa saya bantu untuk membuat Anda lebih bahagia? Ya. Itu tanya seperti itu. Di hadapannya si Diogenes yang masih duduk. Nah, Diogenes itu menjawab unik sekali. Dia itu menjawab, ya ada. Terus kan apa? Bergeserlah ke samping. Anda menghalangi sinar matahari saya. Coba bayangkan. Di hadapan seorang pemimpin, Diogenes masih bisa berkata, bergeserlah ke samping, Anda menghalangi sinar matahari. Samping mana? Ya, Karena terserah. Yang penting ke samping. Maksudnya itu adalah Menyingkir. iya, maksudnya itu dia tidak membutuhkan apa-apapun Kecuali ini. Kecuali Tuhan. Iya, kecuali alam, karena semuanya itu sudah kesucian alam. iya, Alam bana. alam. Itu seperti itu. Maksudnya kenal alam bana nggak mas? Ya. Ya. Itu seperti itu. Itu tokoh dari sinisme yang paling terkenal. Itu seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Sinis. Ini ada referensinya loh, beneran. Kalau nggak percaya datang ke rumah saya tunjukin bab sinisme. Atau saya bawakan bukunya Dina Sofi. Kalau Anda tidak percaya. Kalau saya nggak percaya filsafat itu dosa apa enggak? Ya, Enggak, nggak masalah. Enggak. Nggak ada hubungannya. Ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Tapi kan katanya Justru bagus. Nggak usah berfilsafat. Soalnya kalau kita meneliti pemikirannya kayak Al-Ghazali sama Friedrich Nietzsche, kalau ada yang sesuatu yang sepele nggak usah dipikirin terlalu mendalam. Betul. Nantinya Buang-buang stres, waktu. buang-buang waktu, wasting time. wasting Betul. time. Karena filsafat itu sejatinya juga kasarnya ya, pembelajaran untuk orang-orang yang nganggur, yang Contohnya tidak ada, masnya. yang tidak ada kerjaan. Iya betul. Saya baca buku itu waktu saya nganggur, baru lulus SMA. Emang sekarang nggak nganggur mas? Saya nganggur, sekarang nganggur juga. Jangan diperjelas. Itu vibe-nya memang terasa sekali penganggurannya kalau baca filsafat. Berarti sini Dalgusum itu nganggur mas kalau kayak gitu. Mungkin iya. Tanya Bapak ya SA, saya tidak tahu siapa Nidal Gusum, saya tidak kenal. Ditambah ya filsafat itu ya buat nganggur-nganggur. Tapi kalau Anda punya usaha, pasti Kalau usahanya di bidang filsafat mas, nggak ada. misalkan jualan nih, geprek, Ada. geprek filsafat gitu. Oh, Itu branding. Oh, Misalnya kayak gini, orang nganggur itu pasti merujuk ke filsafat. Isinya Soalnya emang pasti nganggur. Iya, mengeluh. Dan Menganggur. nanti mengeluh. Kemudian, tapi kalau orang berusaha, dia itu malah mempelajari psikologi. berarti kalau orang yang ngeluh ke pemerintah itu termasuk filsafat. Enggak Ya, itu. salah satunya ada memang seperti itu. Salah satunya ada. Abang-abang gondrong. Yang sukanya sok filsafat. Filsafat. Abang gondrong siapa mas? Kan biasanya mahasiswa-mahasiswa Oh, yang semester 14. semester 24 mungkin. Pakai topi koboi kayak gitu. Betul. Udah pakai topi koboi. Ini topi apa mas? Ini topi kehangatan. Ini topi Toleransi. ya God bless. Ini saya pakai ini kok nyaman sekali ya. Adem sekali. Apakah ada panggilan? Apakah ada panggilan? Panggilan sholat mas. Panggilan? Iya, oke. Panggilan Idul Gusum. Iya. Seruan nih Dalgusum. Satu ada suatu fakta lucu. Iya.
ketika kita bikin perjanjian sama orang dan Perjanjian ternyata apa, Mas? ya Nah, terserah itu. kontrak kerja mau perjanjian apa, Kontrak belajar. kontrak belajar, Kontrak nikah. terus ternyata orang tersebut malah berfilsafat, dia malah bukannya ya kalau udah deal ya tinggal tanda tangan, Betul. dia malah kayak gini, bujuklah saya agar saya tanda tangan. Kan stres banget, pemikiran yang terlalu Iya, sorry itu saya dungu. Ya kalau Anda deal, setuju, ya sudah. ya sudah tanda tangan. Lagian apa sih maksudnya? Maksudnya apa? Tinggal- Bujuk saya agar tanda tangan. Wah, Maksudnya itu ya, memangnya apa salahnya mempermudah hidup seseorang? Toh Anda nanti juga merasakan imbalannya sendiri. Heeh. Betul. Memang fenomena zaman sekarang itu isinya Astaga. udah di Astagfirullah. kampus di Telgusom, lingkungannya juga Di dalam lingkungan gusong. lingkungan TikTok. Astaga. Nah, dan satu fakta unik nih. Ketika Anda belajar filsafat di TikTok, IQ Anda malah berkurang. Malah menurun. Malah menurun. Malah lebih pinter si Pansel daripada Anda. Tapi saya juga termasuk user TikTok, Mas. Tapi yang penting TikToknya yang benar. Ya, saya Yang TikTok benar. itu filsafat. Yang benar. Iya. Wah, hati-hati Anda. Kenapa? Karena bisa Bre- jadi nanti malah penurunan IQ secara iya. drastis. Secara Bayangkan, drastis. Enggak, filsafatnya itu tentang Bayangkan, filsafat orang kayak gini. Rahmatan. Rahmatan halus. mereka malah definisiin sesuatu yang konyol. ya. Konyol sekali. Nah, tawakal sama dengan pasrah, bukan tawakal itu. Berusaha. Itu adalah proses setelah berusaha. Betul. Betul. Usaha dulu baru tawakal, bukan langsung tawakal. Anda kalau langsung tawakal mending tak kubur hidup-hidup. Benar. Tidak ada gunanya. Dan itu Tawakal. bikin kesel sama netizen sana. Dan juga ada yang pemikirannya seperti ini. Kalau bumi itu bulat, terus kenapa air tidak jatuh? Ya kan Masa dilem, ada yang bilang begitu. Saya pernah nemu di Facebook. Di Facebook pun saya nemu kelakuan warga-warga TikTok. emang warga TikTok ada di Facebook juga, Mas. Nggak ada di Facebook, itu cuma mengambil Oh, tingkat-tingkat. warga Facebooknya itu nge-screenshot Betul. komen TikTok kayak gitu. Katanya masa airnya dilem, Ya kan emang akhirnya bilang, Mas. kan dungu sekali. Tunggu, Saya juga termasuk yang FE loh, flat earth. Flat Earth, wah ini memang harus dihindari. Bu. Saya bukan flat earth, saya donat. Oh iya. Donat yang tengah-tengahnya bolong itu. Itu gimana, Mas, maksudnya? Emang kita ada jembatannya, Mas? Lu kan Anda yang percaya, kok tanya saya. Oh iya. Misalkan nih kalau bumi donat, itu message-nya yang coklat apa yang warna-warni, Mas? Message-nya itu ya bintang-bintang yang bertaburan. Atau asteroid-asteroid yang jatuh. Ya berarti kiamat dong, Mas, kalau kayak Lah gitu. makanya itu kok donat. Datar saja susah muak. Ada donat. Tapi saya yang Kak, percaya misalnya kayak gini. flat earth terusnya di bawah sama tempurung kura-kura kayak gitu. Aduh itu susah. Misalnya kayak gini, saya pakai analogi. Analogi nih Tahu. dalam kusom. Tahu itu? Donat goreng salju itu. Iya, tahu, yang tahu. manis Betul. itu. Yang manis itu. Yang dari Apabila bumi itu donat Ya, dan kemudian bertaburan salju, semuanya ya kutub, orang-orang pada meninggal. Karena yang ratanya itu ya itunya salju itu. salju. Kenapa kok bisa, Mas, bumi itu berongga? Kan ada tuh yang konspirasi bumi berongga kayak gitu. Itu memang seharusnya nggak usah dihiraukan. Menurut saya sih, saya percaya aja sih bumi berongga. Ya Lah, terserah buktinya Anda. muka kita juga berongga kan? Terserah Anda. Terserah Anda sih. Saya cuma bisa menghujat, tidak bisa berkata-kata lagi ataupun ya berdiskusi itu enggak. Misalkan bumi berongga nih, nah rongganya tuh di mana, Mas? Ya nggak tahu. Tapi intinya ya dinikmati saja. Toh mereka itu kayak bocil yang baru melek nonton film Godzilla Godzilla atau sama King Kong. Lalu menyimpulkan bumi itu berongga, ya rongganya itu kayak gimana? Iya, betul. Kan rongga itu kan katanya dari selatan ke utara kayak gitu, Mas. Jadi kayak Rangga sama Rangga apa, Mas? Rongga sendiri kalau dirujukkan ke bahasa Inggris dalam thesaurus itu hollow earth. Hollow itu Nah, buktikan bahwa Godzilla itu ada seperti kalau pemikiran kalau Anda. Holy Wings apa, Mas? Holy Wings itu sabu. Oh, Bukan. Sayap yang suci. Iya, itu sayap malaikat.
Ya kan? Berarti saya Holy Wings kayak gitu. Anda Kalau Hollywood Holy Moly. Itu Amerika, baru Amerika. Hollywood isinya propaganda. Iya. kalau Glory Hall. Glory Manchester United. Nah, Glory. Nah. itu seperti ini lanjut ke sesi yang terakhir. Ya.